Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sangat beruntung sekali, very honor buat saya ya, kehormatan buat saya dan tim Bima Sakti UGM untuk diundang di forum ini. Hari ini kita nyiptain sebuah sejarah ya, dari sebuah tema yang ada kepada saya, The Root of Change. Kita di sini 100 orang hadirin yang ada di sini bakal jadi saksi sejarah karena TEDx UGM adalah sebuah sejarah pertama di mana orang-orang mutu berkumpul di sini. Tepuk tangan juga buat TEDx UGM. Yap. Di sini kenalan dulu, saya Akmal Irfan Majid, panggil aja Majid. Saya dari tim Bima Sakti UGM. Bahwa sekarang tim UGM punya tim balap loh. Mungkin teman-teman di sini ada yang baru tahu atau ada yang sudah tahu. Yang jelas tim UGM sekarang nggak hanya mikir, nggak hanya art, tapi juga sport yang ada sainsnya. Dalam hal ini kita ke balap. Oke, next. Yap, ini bisa kenal dulu, tak kenal maka tak saya. Saya mahasiswa teknik mesin angkatan 2009 dari Fakultas Teknik UGM. Kemudian di sini kita dipasrai untuk di tim Bima Sakti UGM, sebuah tim formula mini F1 dari mahasiswa-mahasiswa yang ada di Asia untuk kemudian ditampilkan di dalam seperti lomba formula mobil balap, yang itu nanti juga lomba tersebut ada lomba tidak hanya balap ya, tapi juga presentasi, kemudian analisis biaya dan lain-lain. Sebuah lomba yang saya kira cukup kompleks buat generasi muda buat membuat perubahan di Indonesia ini. Lanjut. Ya, tim kita bernama Bima Sakti. Ini ada sebuah filosofi di balik nama Bima Sakti ini ya. Kalau teman-teman tahu Bima Sakti itu apa? Galaksi ya, Milky Way dan yang lain-lain. Di sini kita memadukan antara budaya Jawa dan sebuah ungkapan bahwa Bima itu adalah sebuah tokoh wayang, sebuah karakter yang kuat, karakter yang sakti, yang tangguh. Balik slide ini, sesudah slide ini ada sebuah pengertian bahwa Bima Sakti itu apa. Lanjut saja. Ya, bila dilihat Bima berarti sebuah kekuatan, sebuah ketangguhan berasal dari tokoh wayang Bima. Kemudian Sakti adalah sifat sakti yang itu nanti kita harapkan untuk tangguh supaya bisa bersaing dengan kompetitor-kompetitor lainnya. Kemudian kalau nama ini digabung, kita bisa analogikan ini sebagai sebuah galaksi Bima Sakti, di mana niat kita menjunjung tinggi untuk berhasil setinggi galaksi Bima Sakti. Ya, kemudian, nah terkait dengan Root of Change, saya mau cerita sedikit. Jadi ceritanya gini, saya dapat sebuah cerita dari IMI, Ikatan Motor Indonesia, bahwa di Indonesia ini ada sebuah fakta yang cukup menarik. Nah, kalau teman-teman rekan-rekan berpikir bahwa kenapa sih nggak Moknas, mobil nasional, kemudian industri otomotif kita kok dikuasai Jepang, Jerman dan lain-lain, itu ada satu fakta di balik itu. Satu cerita bahwa R&D, Research and Development yang ada di Indonesia ini sejauh ini memang banyak insinyur-insinyur, engineer Indonesia yang pintar nyiptain alat apalah, inovasi apa dari mobil, dari otomotif. Tapi satu alasan, sebab yang membuat industri otomotif Indonesia nggak maju, yakni R&D, Research and Development yang ada di Indonesia ini harus dikembalikan atau harus di-store ke Jepang. Itu sebuah fakta yang cukup saya kaget ketika itu. Jadi mau kita sebagus apapun, nemuin alat apapun, itu harus dibawa ke sana dulu, kemudian dilegalkan, diriset lagi, kemudian menjadi paten dari sana. Nah, itu yang mencari dan menjadi sebuah perkembangan dari tim Bima Sakti ini. Dari tim balap, sebuah tim balap mahasiswa, insya Allah akan mendidik SDM berkualitas untuk kita bisa tahu menguasai teknologi otomotifnya. Artinya gini, ketika paten itu, R&D itu dikuasai oleh asing, paling enggak kita punya satu value, satu differentiation value yang dimana Indonesia ini punya, dan kita fokus kepada sumber daya manusianya. Ini mobil Bima Sakti saat di launching pada 19 Juli 2011 kemarin. Oke. Nah, ini kita rancang sendiri, kita manufakturisasi sendiri, kemudian berawal dari gambar desain ini menjadi sebuah konsep mobil yang nyata.
Next. Nah, alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali ketika Bima Sakti yang baru didirikan 2010 Oktober 2010 ya, menjadi sebuah nilai yang sudah sampai kepada bapak-bapak pejabat kita di kementerian seperti Bapak Menteri PDT, Menteri Perindustrian, dan Menteri Pendidikan. Lanjut. Kemudian dalam launchingnya di UGM sendiri, Bapak Rektor kita sudah sempat menaikinya. Kemudian cukup berat bagi Pak Rektor itu, karena desainnya cukup fit dan sempit. Kemudian di Indonesia International Motor Show, istilahnya pesta puranya para insan otomotif di Indonesia, kebetulan kita juga diundang dan sempat main ke Sentul ketemu Mas Moreno. Next. Nah, ini background kita untuk membuat mobil ini dan diikutkan di dalam kompetisi Student Formula Jepang. Jadi yang pertama ingin membawa UGM menjadi delegasi tahunan, delegasi yang selalu akan ikut di dalam lomba ini, karena visi UGM to be world class research university ya, bahwa di sini kita ingin membuat UGM itu sejajar dan punya nilai internasional dalam risetnya, dalam sebuah produk-produk pencapaiannya. Kemudian dari lomba ini adalah sebagai follow up dari Menteri Pendidikan dan Ikatan Ahli Teknik Otomotif yang sudah menyarankan. Kemudian di teknik mesin dan teknik industri sendiri merupakan sebuah wadah bagi mahasiswa-mahasiswa yang punya minat di bidang manufaktur dan otomotif terutama. Dan yang terakhir, membuat sebuah sinergi antara kampus dan tim dan mahasiswanya, kemudian dengan pihak luar sebagai sponsorship dan partner. Sebuah visi besar yang memang kita bawa dari adanya Bima Sakti UGM ini. Lanjut. Kemudian dari motivasi kita ingin membuktikan sekali lagi bahwa Indonesia itu mampu. Anak-anak UGM yang biasa dibilang bocah-bocah desa itu mampu. Jadi di sini UGM ingin sekali lewat lomba ini menjadi jumping, menjadi bridge, menjadi jembatan bahwa kita ingin untuk ke kompetisi dan sifatnya dunia. Next. Kemudian ini dari lombanya sendiri, insya Allah dan melalui forum ini kami mohon doa restu kepada teman-teman, rekan-rekan semua. Tanggal 3 sampai 7 September 2012 kita kembali akan mengikuti kompetisi Student Formula SAE Jepang ini. Ini merupakan keikutsertaan kedua kalinya dari kita, di mana pada tahun kemarin tim UGM menjadi satu-satunya ya dari Indonesia yang mengikuti kompetisi semacam ini, karena kompetisi ini adalah semacam piala dunia balap buat mahasiswa ya, ada di Jerman, ada di Italia, di Australia, kemudian kita Jepang pun ada, kita ambil yang Jepang. Mohon doa restunya sekali lagi. Next. Kemudian kontestan dari tahun lalu ada 87 tim dari beberapa negara maju. Kemudian di slide selanjutnya, monggo. Ini adalah salah satu dokumentasi dari event-event ini, dari lomba-lomba ini. Ya, dilanjut saja. Ada banyak peserta dari beberapa universitas. Jadi istilahnya kalau di Jepang sendiri, khususnya untuk mahasiswa-mahasiswa Fakultas Teknik, perlombaan dan penciptaan mobil formula ini udah menjadi mungkin ya hobi atau barang biasa gitu. Sementara bagi kita ini adalah starting point, langkah awal bagi kita untuk berpartisipasi di sini. Lanjut. Ya. Kemudian dari event ini sendiri ada dibagi menjadi 3 hub. Ini saya katakan cukup komplit karena mencakup hard skill sebagai engineer dan kemudian soft skill, di mana kita ada presentasi, leadership, dan bagaimana menegosiasi sesuatu. Jadi di vehicle examination sendiri desain kita akan diperiksa ya sejauh mana memenuhi regulasi. Regulasinya ada segini ya. Kemudian dari examination itu akan membawa lolos atau tidaknya untuk bisa dilombakan, di mana static event ada beberapa presentasi mengenai desain, analisis biaya, kemudian mempresentasikan di depan juri, di depan audiens seakan-akan kita adalah sebuah produsen kendaraan yang kita bisa meyakinkan mereka sebagai buyer. Kemudian dynamic event sendiri, event balapnya ada event balap lurus, akselerasi, kemudian skid pad, autocross, dan endurance, semacam ketahanan. Selanjutnya, ya ini adalah detail dari lombanya sendiri saat inspection, kemudian static event, presentasi, dan ada juga event balapnya. Ketiga event ini terakumulasi menjadi satu untuk menjadi juara umum. Lanjut.
Ini adalah tim kita, mungkin bisa agak skip, dibimbing oleh dosen Bapak Fauzun, Bapak ya, dan Bapak Budi Dharma. Kemudian anggota tim kita, lanjut, saya sendiri sebagai tim manager atau ketua tim. Kemudian ada tim manajemen kita terdiri dari 3 orang. Lanjut, kemudian tim dari teknis sendiri dibagi menjadi tim sasis, pengembangan rangka dan komponen-komponen suspensi dan selanjutnya. Lanjut, tim body saya include di sini juga. Kemudian tim engine. Lanjut. Nah, ini fungsi regenerasi dari tim kita ya, bahwa tim anggota tahun lalu kita masukkan juga. Kemudian ada tim yang magang untuk regenerasi selanjutnya. Ya, jadi dari mobil kita sendiri bentuknya seperti ini untuk tahun lalu. Alhamdulillah dari sebuah hal yang abstrak akhirnya kita bisa cukup bersyukur di sini karena akhirnya mimpi dan cita-cita kita bisa terwujud. Jadi banyak dari kita untuk dibuat sendiri ya. Kebetulan di lab kita ada alat-alat dan bahannya. Lanjut. Nah, ini from technical drawing. Lanjut. Kita bicara sedikit soal invention dari mobil ini. Tahun lalu kita menggunakan engine Suzuki Thunder 250 hibah dari Yato, Ikatan Ahli Teknik Otomotif. Kemudian dari frame kita las sendiri, mulai dari pemotongan, gambar desain, pemotongan, penekukan hingga pengelasan kita lakukan sendiri. Kemudian untuk ban kita masih 15 inci dengan penggerak belakang ya, dengan rantai. Kita lebih enak ngomongin hal general aja, nggak usah dalam-dalam masuk ke teknisnya. Lanjut. Nah, dari tim Bima Sakti sendiri, kalau kita mereview tahun lalu ada beberapa keunggulan yang menurut kita menjadi SWOT kita, menjadi strength kita. Sama luar dari kita pun memakai unsur batik karena kita ingin mengangkat budaya dari Indonesia sendiri. Karena nama Bima Sakti udah Jawa, makanya batik juga dimasukkan. Next, kemudian dari tahun ini kita membuat mobil baru lagi. Ini adalah new vehicle design. Jadi tetap merupakan mobil dengan formula style mini F1 dengan cc 600 cc. Kemudian ini beberapa fotonya. Next aja. Nah, ya memang ini dari rancangan kita untuk bisa kita kerjakan. Sekarang sedang tahap model dan proses manufakturisasi. Lanjut. Dan ini kita dalam perancangan mobil ini ada unsur riset yang ada di sini. Seperti pada bumper atau penahan keamanan dari mobil ini yang melindungi mobil ini dari tabrakan disebut impact attenuator. Di sini juga harus diriset. Lanjut. Ini kebetulan yang kita lakukan juga ketika ada tabrakan, piranti ini harus bisa menahan energi minimal 7.350 joule. Artinya benda ini rusak, struktur mobil tetap aman. Dan ini telah kita lakukan pengujian, kita lakukan pengujian bahwa di sini grafik ini menyatakan sudah mencapai lebih dari 7.500, yang artinya sudah memenuhi regulasi dan insya Allah aman. Lanjut. Dan ini konsep pengembangan Bima Sakti di tahun-tahun berikutnya, artinya di tahun ini kita fokus pada pengembangan engine 600 cc Bima Sakti UGM dari CBR 600 cc. Kebetulan ini juga mesin 4 silinder ya, sebuah barang baru bagi kami. Dari sebuah barang baru ini, kita berusaha untuk mengembangkan starting from zero untuk kemudian kita jadikan engine utama kita. Kemudian dari desain adalah sebuah desain yang baru. Kemudian ban menggunakan 15 inci. Kemudian kita menggunakan kopling dan persneleng yang ada di setir. Sudah merupakan miniatur dari mobil F1 yang sebenarnya. Kemudian pedalnya pun juga 2 ya. Lazimnya mobil kan 3, gas, kopling, sama rem ya di tengah. Kemudian kita hanya menggunakan gas dan rem karena kopling dan persneleng di tangan. Kemudian Bima Sakti 1 yang kemarin kita gunakan sebagai produk riset kita. Next, kemudian bahwa Bima Sakti UGM ini akan kita kembangkan menjadi sebuah goal yang besar, menjadi sebuah riset center dari jurusan teknik mesin dan industri di bidang otomotif. Seperti gas akhir, penelitian dan lain-lain bisa kita gunakan, bisa kita sumberkan dari Bima Sakti ini. Oke, ini adalah sebuah progres kita ya, dari mulai part-part itu yang rata-rata kita buat sendiri.
Kemudian dari point of view kita bisa simpulkan menjadi 3 hal ya. Apa sih yang didapat oleh teman-teman dari Bima Sakti UGM sendiri? Yang pertama, kita mencoba untuk working under pressure, membiasakan diri untuk working under pressure. Membentuk sebuah SDM akan lebih bagus ketika kita di pressure. Ya, karena satu hal ketika kita dalam kelonggaran, dalam ya keenakan ya, artinya kadang sebuah potensi, sebuah kreativitas itu tidak muncul dengan baik. Dan kalau sedikit cerita juga, teman-teman ketika di UGM sendiri sekarang sudah mulai maju ya untuk segi otomotifnya. Dari obrolan tadi juga kita mengetahui ya ada mobil listrik, mobil gas, dan mobil ini itu merupakan pengembangan otomotif dari jurusan teknik mesin dan industri, di mana ada 2 grup riset ya untuk otomotif. Yang pertama Semar yang mungkin kemarin teman-teman baca di koran, itu dibimbing oleh Dr. Jayan Stanuhadi. Dia mengembangkan mobil listrik, mobil gas, dan converter kit BBM ke bahan bakar gas. Kemudian yang kedua yang kami presentasikan mengenai Bima Sakti, yakni untuk sport, untuk pengembangan generasi muda ke arah industri otomotif ya. Jadi memang kadang sering rancu, tapi melalui forum ini supaya teman-teman rekan-rekan di sini mengerti bahwa UGM juga mulai ke arah sana risetnya, sehingga kita sangat mendukung kemandirian otomotif di Indonesia. Kemudian yang kedua, teknologi dan innovation menjadi sebuah unsur penting pengalaman bagi kita, karena akar perubahan bangsa itu harus dimulai dari pendidikannya. Menurut kami di UGM, di teknik mesin sendiri, teknologi memegang peranan vital dalam membentuk industrialisasi dan pengembangan pendidikan di Indonesia. Next, kemudian partnership kita menjadi satu poin penting, bahwa mahasiswa harus punya soft skill, leadership, dan ya kemampuan untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak luar, karena kelemahan dari kampus sendiri untuk memarketkan hasil risetnya. Dan yang terakhir, publikasi adalah satu hal penting, di mana produk riset kita harus bisa dikenalkan kepada publik. Jadi, working under pressure, teknologi and innovation, partnership, dan publication menjadi poin penting yang menjembatani antara teknologi dan kemajuan bangsa untuk membuat perubahan pendidikan bangsa yang menjadi lebih baik. Terima kasih, saya Akmal Irfan Majid dari Bima Sakti UGM. Terima kasih, semoga menjadi hal yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.